Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rusmalita SPDI CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Atap Pematang Jering. Izinkan saya memaparkan tugas saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya mempercayai bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembar tersebut. 2. Guru harus selalu di depan memberikan contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya tersebut kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam mencari konsep pengetahuan tersebut. 3. Pembelajaran saya juga terfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. 4. Dalam pembelajaran juga saya menggunakan buku dan bahan ajar seadanya dan melarang menggunakan gadget selama pelajaran berlangsung. 5. Pembelajaran terbaik menurut saya berada di dalam kelas karena kelas disediakan sebagai tempat belajar sehingga anak akan lebih berkonsentrasi. 6. Saat itu juga saya berpikir bahwa anak harus pandai di mata pelajaran saya. Bahkan tak segan saya juga memberi sanksi tiap kali ada siswa yang bolos atau bahkan tidak mengerjakan PR yang saya berikan. Jadi, pembelajaran terkesan monoton dan membosankan bukan hanya untuk anak tetapi bagi diri saya pribadi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, cara pandang saya tentang pendidikan berubah dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Saya sadari bahwa 1. Anak bukanlah selembar kertas putih, tetapi anak adalah kertas yang penuh coretan-coretan buram yang merupakan sifat dasar anak, baik dan buruk, yang sudah dibawa sejak lahir. 2. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya menebalkan coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi, kita sebagai pendidik hanya mampu mengubah dan membimbing lakunya ke arah yang lebih baik, namun kita tidak mampu mengubah ataupun menghapus dasar yang sudah dibawa sejak lahir. 3. Merubah pemikiran bahwasanya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka, karena pada dasarnya masih banyak sumber belajar yang lain yang dapat dengan mudah mereka akses melalui smartphone yang mereka miliki. 4. Merubah perilaku dan mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. 5. Aspek kognitif bukan lagi yang terpenting saat ini, melainkan harus diselaraskan dengan aspek budi pekerti. Pembelajaran saat ini juga harus berpusat pada siswa dan guru hanya menuntun, mengarahkan juga sebagai fasilitator. 6. Pembelajaran tidak selalu harus berada di dalam kelas, tetapi anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus ada hubungannya dengan lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran yang kita lakukan dapat berguna di masyarakat. 7. Tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau bahkan tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Hal yang akan segera saya lakukan adalah 1. Menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran. Saya akan mengajak peserta didik turut serta dalam perencanaan pembelajaran sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti proses belajar. 2. Merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan interaktif dengan melibatkan murid dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 4. Menerapkan sistem AMO atau menuntun bukan menuntut. 5. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 6. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Dari semua yang saya paparkan di atas, maka saya dapat simpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan juga harus mengajarkan budi pekerti dan berhamba pada anaknya. Demikianlah hasil tugas refleksi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.